entah itu dikabarin hamil satu atau hamil beberapa jam, tapi itu menjadikan tantangan saya supaya saya itu bisa siap dalam segala hal. Misalnya hamil beberapa jam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika Wiga dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Nima Deviara Lidya Nirmala dalam Ika Wiga Talk, Inspiring with Experience. Kali ini kita akan membahas topik yang seru buat para Sobat Ika Wiga, pemburu inspirasi. Nah, inspirasi kali ini datang dari dunia seorang duta kampus, khususnya di Universitas Widyagama Malang. Saya sendiri juga penasaran nih, gimana sih kehidupan atau dunianya dari seorang duta kampus itu. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita kali ini. Halo Duta Syafiq. Halo Kak Fira. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan diri dulu untuk para Sobat Ika Wiga? Oke. Halo Sobat Ika Wiga, perkenalkan saya Syafiq Maulana selaku Duta Kampus Inovasi Universitas Widyagama Malang. Ngomong-ngomong tentang duta kampus nih Kak Syafiq, apa sih sebenarnya duta kampus itu? Duta kampus itu gini, banyak orang yang mikir bahwa ketika kita menjadi seorang duta, kita harus cantik, kita harus ganteng, kita harus good looking, seperti itu Kak. Padahal aslinya enggak. Jadi seorang duta itu enggak dipilih berdasarkan standar kecantikan, kegantengan, atau good lookingnya, enggak. Tapi kita dipilih berdasarkan intelektual. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang sekitar, seperti itu Kak. Jadi duta itu sebenarnya basicnya ada di hal seperti itu. Jadi bukan yang dipilih, oh ini orang ganteng, oh ini orang cantik, dia harus jadi duta. Enggak seperti itu. Tapi tetap ada seleksi-seleksinya kan Kak ya? Ya, tetap ada seleksi-seleksinya. Seperti saya kemarin untuk pengalaman saya di Duta Kampus Inovasi di Widyagama ini, kemarin juga ada seleksi pemberkasan, ada seleksi juga dari kemampuan, terus yang terakhir ada grand final. Yang mana di grand final ini kita ditanyain dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita. Jadi kita emang disuruh nyelesain suatu masalah, seperti itu. Berarti tanggung jawabnya dari duta kampus sendiri itu besar dong Kak? Tanggung jawab dari duta kampus tentunya besar Kak, karena kita itu bahasanya itu melingkup semuanya. Jadi semuanya itu harus kita harus dituntut untuk serba bisa. Tapi emang karena kita melalui proses seleksi, otomatis yang jadi duta-duta terutama di Widyagama Malang ini, tentunya mereka itu emang sudah serba bisa karena udah melalui proses seleksi yang cukup panjang. Nah, kan gini ya Kak Syafiq, ngelewatin seleksi kayak gitu-gitu kan pastinya nggak mudah. Yeah. Nah, sebenarnya motivasi Kak Syafiq gitu ya buat gabung atau daftar di Duta Kampus Universitas Widyagama tuh apa sih Kak? Ada satu kata yang mana ini sangat terbenam di pikiran dan hati saya, itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yang merupakan ini bisa dikatakan hadis dari agama Islam ya teman-teman, yang artinya itu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi hal yang termotivasi saya ikut duta itu adalah saya ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar saya, seperti ini. Berarti Kak Syafiq pengen nih jadi orang yang bermanfaat kan ya. Dari Duta Kampus ini apa memang ada acara yang menurut Kak Syafiq benar-benar bermanfaat gitu? Terus ada nggak sih prokernya atau acaranya yang bisa dibilang ini loh Duta Kampus Widyagama kayak gitu? Oke. Kalau dari itu ya, kalau acaranya Duta Kampus itu sebenarnya emang lebih banyak ke sosialisasi dan kita sering tampil di acara. Karena ketika kita menjadi Duta Kampus, seperti yang saya katakan barusan, bahwa Duta Kampus itu dituntut untuk serba bisa. Jadi kita harus bisa dalam segala hal, baik itu dalam segi mengatur acara, segi dalam mengisi materi atau sosialisasi dan sebagainya. Nah, di dalam Duta Kampus ini yang membuat ini loh Duta Kampus itu adalah ketika kita melakukan sosialisasi. Nah, dari sosialisasi itulah kita memperkenalkan bahwa Duta Kampus itu juga bisa loh memberikan suatu pengalaman dan materi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan Duta Kampus juga bisa mengatur
mengatur sebuah jalannya acara meskipun dia nggak tampil di depan, tapi dia juga bisa mengatur acara dari belakang layar seperti itu. Contohnya membantu dari belakang layar tuh kayak gimana, Kak? Contohnya membantu dari belakang layar ya, kita kalau teman-teman sering ikut organisasi ya kita jadi si acara seperti itu. Jadi kita ngatur bagaimana jalannya acara, mulai dari rundown, terus dari apa ya, intinya dari semua hal yang ada di dalam acara ya kita atur semua seperti itu. Jadi emang kita basicnya anak acara seperti itu. Jadi kalau di organisasi termasuk organisasi yang gede gitu ya? Ya, seperti itu. Terus ngomong-ngomong tentang pengalaman, pasti kan di Duta Kampus itu kan bukan hanya ke mahasiswa, tapi juga ke dosen atau ke pihak-pihak editor-editornya fakultas gitu. Ya, nah, pengalamannya Duta Kampus dengan mereka itu kayak gimana, Bang? Kalau pengalamannya Duta Kampus dengan dosen-dosen dan orang sekitar tuh ya dalam segi, karena kita udah jadi duta nih ya, kita otomatis udah jadi bahasanya orang yang dikenal sama kampus, makanya kita emang harus menjaga wibawa kita sebagai seorang duta. Jadi kita emang nggak boleh yang dari segi penampilan, dari segi bagaimana kita ngomong, sopan santun dan sebagainya itu nggak boleh sembarangan, karena kita di kampus udah jadi orang yang emang dipilih untuk jadi ikonnya kampus. Jadi kita emang nggak boleh nih asal-asalan tiba-tiba seenaknya sendiri itu nggak boleh, karena kita emang udah jadi duta, ya udah berarti kita emang udah berani untuk siap untuk mengabdi kepada kampus seperti itu. Kalau untuk misalkan di Instagram kan biasanya ada kayak promosi gitu. Nah, apa Duta Kampus itu juga masuk ke kayak flyer-flyernya kayak gitu-gitu? Oh iya, tentu saja masuk Kak. Karena Kakak bisa lihat sendiri nih ya, ada di depan kampusnya ada flyer atau banner yang gede, itu juga dari Duta Kampus. Terus kita sering juga dimasukin ke konten-konten yang mana konten itu dibuat untuk promosi kampus. Nggak hanya di dalam media sosial aja Kak, tapi di media offline, bahasanya itu selain online, kita juga sering melakukan sosialisasi. Kita mendatangi beberapa lembaga-lembaga formal yang mana itu berpotensi untuk menarik mahasiswa ke Universitas Widya Gama Malang. Nah, itu yang diambil untuk melakukan promosi dari Duta Kampus seperti itu. Nah, nih Kak, ngomongin tentang acara-acara di Duta Kampus, pasti suatu acara itu kan ada tantangan, hambatan. Nah, seingetnya Kak Syafiq gitu ya, tantangan yang paling diingat itu apa sih dalam suatu acara kayak gitu? Kalau saya pribadi nih ya Kak ya, tantangan yang saya ingat tuh ketika saya disuruh atau saya ada kegiatan kampus yang emang itu bersifat dadakan. Entah itu dikabarin Hamin 1 atau Hamin beberapa jam, tapi itu menjadikan tantangan saya supaya saya itu bisa siap dalam segala hal. Misalnya Hamin beberapa jam nih, tiba-tiba kampus ngabarin, aku suruh gini ya. Akhirnya kita kan harus benar-benar nyiapkan mental kan, bagaimana kita mengatur mood kita supaya kita terlihat baik meskipun itu emang dadakan. Bagaimana kita mengatur supaya kita itu terlihat seperfect mungkin karena kita adalah seorang duta. Nah, itulah merupakan tantangan yang paling saya ingat seperti itu Kak. Jadi bisa dibilang tantangan bagi Duta Kampus itu memang harus siap setiap saat gitu ya Kak? Bener banget, karena emang Duta Kampus itu ya bukan emang orang biasa ya, kalau bahasanya ya bukannya sombong, tapi emang bukan orang biasa ya, karena kita Kak ya, kita emang harus dituntut harus bisa semua hal, multi talent lah bahasanya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Syafiq gabung di Duta Kampus sejak kapan ya Kak? Kalau saya kebetulan gabung di Duta Kampus yang di Universitas Widya Gama Malang ini baru tahun kemarin sih Kak, 2023. 2023. Menurut Kakak nih, kesuksesan dari seorang Duta Kampus itu dilihat dari apanya sih Kak? Oke, kesuksesan dari Duta Kampus itu bukan dilihat dari bagaimana pinternya dia, bahkan bukan dilihat dari bagaimana dia ganteng atau cantiknya atau good lookingnya, tinggi badannya, berat badannya, enggak sama sekali. Tapi kesuksesan seorang Duta Kampus itu bagaimana dia memiliki pengalaman yang banyak sekali yang mana itu diperoleh dari Duta Kampus. Jadi bukan hanya karena dia IPK-nya tinggi, bukan hanya karena dia pintar di dalam sesuatu hal yang emang itu misal di dalam pelajaran, enggak. Tapi Duta Kampus itu menurut saya itu bisa dibilang berhasil ketika dia itu udah memberikan seluruh kemampuan yang dia punya kepada orang yang ada di sekitarnya. Ya seperti tadi melakukan sosialisasi di masyarakat, terus dia itu sering
sering dipanggil oleh kampus, disuruh ikut kegiatan ini seperti itu Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mau tanya nih Kak, sebenarnya manfaatnya itu apa aja sih? Tadi kan bisa dibilang relasi, terus apa ya? Bisa dibilang kita juga harus bisa manajemen waktu ya kan, Ya, antara benar banget. kampus, kegiatan di luar kampus sama duta kampus ini. Nah, manfaatnya tuh buat Kak Syafiq selain yang aku sebutin tadi apa Kak? Kalau menurut saya manfaat jadi duta kampus ini kita bisa menyelesaikan suatu masalah ini dengan mudah karena emang kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah. Seperti yang saya ambil contoh, seperti yang tadi saya bahas bahwa ketika kita menjadi duta kampus nih, kita harus siap mental. Meskipun itu dadakan, kita harus siap bagaimana kita mengatur mood dan lain sebagainya. Nah, itu manfaat yang saya peroleh itu di kehidupan saya jadinya jadi orang yang disiplin sih, seperti itu. Jadi banyak lagi sih sebenarnya, nggak bisa disebutin satu-satu Kak. Oke, sepertinya cukup sampai di sini ya Sobat Ika Wiga, dan juga saya berterima kasih sekali sama Duta Ya, Syafiq nih sama-sama. sudah mau jadi narasumber di e-talk. Tapi nggak menutup kemungkinan ya Kak untuk jangan bosan-bosan gitu jadi narasumber di Kawiga Oh gitu ya enggak kan. dong, nanti untuk Sobat Kawiga juga kalau emang ada pertanyaan bisa menghubungi saya langsung nggak apa-apa, atau bisa menghubungi ke duta-duta yang lain seperti itu. Ada nggak Kak kayak misalkan Sobat Ika Wiga mau cari-cari tahu nih tentang duta kampus gitu, ada Instagram atau apa yang mau di Oke. share ke teman-teman? Kalau teman-teman pengen tahu tentang Duta Kampus nih, ada teman-teman bisa nyari di @dutakampus-inovasi. Teman-teman harus nyari dan follow ya kalau emang tertarik. Kalau tertarik nanti bisa ketemu saya, ada duta-duta yang lain yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan tentunya emang duta di kampus Widyagama ini nggak cuma cantik dan ganteng teman-teman, bahkan mereka itu juga pintar-pintar bagaimana dia public speaking, sosialisasi dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa belajar banyak dari mereka. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Syafiq. Ya, sama-sama. Oke Sobat Ika Wiga, video kali ini cukup sampai di sini, dan ini adalah kalimat yang bisa saya ambil dari Duta Syafiq kali ini. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi di bawah ini ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari Ika Wiga. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.